Saudara, polisi menemukan unsur kesengajaan yang dilakukan Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana, di kasus kebakaran gedung Teradron di Jakarta yang menewaskan 22 orang. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro bilang berdasarkan hasil kajian, Michael Wisnuwardana tahu persis risiko kondisi baterai mudah terbakar dan membiarkannya tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Soal penyebab kebakaran berdasarkan keterangan saksi kunci, api berasal dari tumpukan baterai berukuran 30.000 mAh yang jatuh dan menimbulkan percikan. Berdasarkan berbagai kajian, masa bahwa 187 juga kami kenakan, yaitu bahwa ada unsur kesengajaan. Artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang resiko daripada baterai LiPo ini mudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi tanpa SOP dan tanpa perlindungan. Izin kemana? Segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas gembang. Pasca peristiwa kebakaran gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat yang menewaskan 22 orang, garis polisi masih terpasang. Kerusakan gedung juga masih terlihat dari luar gedung yang merupakan kantor Teradron Indonesia. Kerusakan ini menjadi gambaran ganasnya si jago merah. Saya tunjukkan kepada Anda, ini masih terpasang garis polisi di area luar gedung, bahkan sampai di depan gerbang masuk gedung PT Teradron Indonesia ini. Masih banyak puing-puing berserakan di sana. Sisa kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025. Sejauh ini yang saya lihat di lingkungan sekitar tempat kejadian perkara tidak ada aktivitas mencolok, namun area masih tetap dibatasi dengan kekhawatiran ada puing-puing yang datang dari atas gedung yang dikhawatirkan akan turun ke bawah. Ini memastikan bahwa siapapun yang melintas di area sini, di area tempat kejadian perkara tetap aman dan selamat, meskipun area terpasang garis polisi dengan kondisi yang seperti Anda lihat saat ini. Setelah melakukan pengusutan secara intensif, polisi menangkap tersangka kasus kebakaran gedung, yakni Direktur Utama PT Teradron Indonesia, Michael Wisnuwardana. Michael Wisnuwardana ditangkap di apartemennya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Penetapan tersangka dan penangkapan Michael Wisnuwardana dilakukan setelah polisi mengantongi 2 alat bukti, yakni alat bukti dari keterangan saksi, dokumen perizinan bangunan, dan hasil visum korban. Polisi bilang, Michael Wisnuwardana ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kelalaian terkait penyediaan prasarana, keselamatan, dan izin penggunaan bangunan. Yang bersangkutan sebagai Direktur Utama atau pimpinan dari perusahaan itu memiliki kewajiban untuk menyiapkan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Kemudian juga dengan sengaja atau karena lalainya tidak mematuhi izin bangunan yang seharusnya digunakan untuk kantor, namun juga digunakan untuk penyimpanan atau gudang barang-barang yang memiliki kandungan risiko kerawanan tinggi. Dalam pengusutan kasus kebakaran gedung Teradron yang menewaskan 22 orang, polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya baterai drone yang diduga sebagai sumber awal api. Usai peristiwa ini juga terungkap, gedung Teradron tidak memenuhi aturan dasar keselamatan, salah satunya soal ketiadaan pintu darurat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan kasus penanganan kebakaran gedung Teradron, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Niko, selamat petang. Bisa Anda jelaskan soal unsur kesengajaan yang ditemukan polisi dalam kasus ini?
Ya, Medop dan juga saudara, tadi disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang menjelaskan bahwa unsur kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Michael Wisnu Wardana ini harusnya dirinya sebagai Direktur Utama PT Teradron Indonesia ini mengetahui terkait dengan SOP penyimpanan baterai yang mengandung litium polimer di gedung Teradron Indonesia. Namun dirinya sebagai Direktur Utama ini mengabaikan standar operasional prosedur atau standar penyimpanan dari baterai tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 lalu. Intinya tadi disampaikan oleh polisi ada dua intinya, Medop dan juga saudara. Intinya ada kelalaian dalam meletakkan beberapa barang-barang mudah terbakar termasuk baterai lithium polimer, baterai drone lithium polimer berdaya 30.000 mAh ini dalam satu ruangan yang sama. Baik itu baterai yang sudah digunakan, baterai rusak, dan juga baterai yang akan diservis ini diletakkan dalam satu ruangan yang sama di lantai 1 di gedung PT Teradron Indonesia. Kemudian terlebih lagi tadi polisi menambahkan ada genset yang diletakkan dalam satu ruangan yang sama bersama dengan baterai-baterai di gedung atau di lantai 1 gedung Teradron tersebut. Kita mengetahui bahwa tadi disampaikan langsung oleh polisi bahwa genset yang mudah terbakar, kemudian ada baterai yang mudah terbakar, ini diletakkan dalam satu yang sama. Hingga akhirnya polisi menyimpulkan bahwa disinilah ada unsur kesengajaan dan juga kelalaian yang diduga dilakukan oleh Dirut PT Teradron, Michael Wisnu Wardana, bahwa seharusnya dia sebagai Dirut mengetahui bagaimana penyimpanan barang-barang tersebut, sehingga ada dua saksi kunci yang menyatakan bahwa ada satu baterai yang jatuh kemudian menyebabkan percikan dan menyebabkan kebakaran di lantai 1 pada 9 Desember lalu. Ini yang masih di dalam polisi bagaimana keterangan dari dua saksi kunci tersebut. Medop. Oke, ada kesengajaan dan juga kelalaian. Kesengajaan itu karena disengaja karena tahu kalau baterai itu mudah terbakar? Ya, sesuai dengan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pasal 187, ini ada unsur kesengajaan sebagai direktur yang dirinya membiarkan barang-barang mudah terbakar tersebut disimpan dalam satu ruangan yang sama tanpa standar operasional yang memadai. Selain itu ada beberapa hal yang di garis bawahi atau yang diberikan yang menjadi perhatian dari polisi, Medop dan juga saudara. Di antaranya adalah tersangka ini tidak menunjuk petugas K3 atau kesehatan keselamatan kerja ini dalam melakukan penyimpanan baterai lithium polimer tersebut, lalu kemudian tidak melakukan pelatihan keselamatan, terus kemudian tidak menyediakan ruang penyimpanan standar, kemudian tidak ada pintu darurat, sensor asap, dan juga sistem proteksi kebakaran di gedung Teradron Indonesia. Ini yang tadinya menjadi latar belakang polisi dari proses penetapan Michael Wisnu Wardana sebagai tersangka. Lalu kemudian kalau misalnya dari kuasa hukum PT Teradron sendiri, ini intinya mereka juga tadi sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa mereka keberatan dalam proses penangkapan dari Michael Wisnu Wardana sebagai Direktur PT Teradron, ini sebagai tersangka yang kini ada di Polres Metro Jakpus. Kemudian mereka menilai ada penangkapan yang tidak memenuhi syarat dan juga tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam proses penetapan Michael Wisnu Wardana sebagai tersangka. Intinya, apakah nantinya Michael Wisnu Wardana akan mengajukan pra-peradilan atau tidak? Ini akan dijelaskan dalam konversi dalam waktu dekat. Medop, kembali ke studio. Dua orang saksi kunci yang melihat langsung jatuhnya baterai sudah diperiksa. Apa hasil dari pemeriksaan keduanya? Apakah kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini, Niko? Ya, tadi dijelaskan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat. Intinya dalam dua saksi kunci yang dijelaskan oleh polisi ini masih dalam proses pendalaman. Intinya dalam saat terjadi kebakaran, dua saksi kunci tersebut melihat baterai ini jatuh dan mengakibatkan kebakaran. Namun kita masih belum mengetahui lebih lanjut bagaimana nantinya proses pendalaman yang akan dilakukan oleh polisi terkait dengan dua saksi kunci yang menjadi
kejelasan atau memberikan keterangan dalam kasus kebakaran yang menewaskan 22 orang pada tanggal 9 Desember lalu. Medop. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Hanil Rivelino melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat. Terima kasih. Kompas Petang.